Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku ketua kelompok dari TPS 76 akan mempresentasikan laporan praktikum rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan judul perancangan sistem informasi penjualan e-commerce berbasis web pada toko The Blank. Di sini saya dan rekan-rekan saya, yaitu anggota saya bernama perkenalkan dulu, nama saya Rizky Rizal Nur Muhammad, NPI 1461900-234, dan teman saya Rizky Afrida Putra Imana, NPI 146199051, dan teman saya satunya juga Rivaldi Yoga Andriansa dengan NPI 1461900-291. Saya akan mempresentasikan bab pertama, yaitu pengantar. Pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari pembuatan judul kami yaitu usaha berjualan pakaian sangat mudah kita jumpai di pinggir jalan, gerai toko maupun secara keliling jalan kaki. Hal ini karena pakaian tersebut merupakan kebutuhan utama manusia, di mana manusia memerlukan pakaian untuk beraktivitas sehari-hari seperti untuk kegiatan olahraga, jalan-jalan, rekreasi, maupun berpergian hingga ke kantor. Kebutuhan akan pakaian bagi manusia sebagai nomor satu atau disebut kebutuhan primer. Oleh karena itu, setiap tahun sekali minimal mereka membeli pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Keuntungan bisnis pakaian selain di pasar yang sangat luas dan banyak pilihan produsen, usaha ini juga dapat dijalankan sebagai bisnis kecil-kecilan dengan modal minim bahkan dari nol. Anda cukup berbekal katalog atau brosur yang diberikan pabrik usaha pembuatan pakaian yang kemudian diedarkan ke sejumlah teman dan lingkungan terdekat. Jika ada orang yang memesan pakaian, maka Anda bisa menghubungi pihak pabrik untuk menanyakan kesediaan stok barang tersebut. Uang muka dari pembelian pakaian bisa Anda ambil sebagai keuntungan. Tujuan modul yaitu 1. Untuk menganalisis dan merancang sehingga mempermudah proses penjualan pakaian, penginputan data pakaian, dan pemasaran pakaian. Yang kedua, untuk mempermudah pembuatan laporan penjualan pakaian dengan memakai sebuah sistem sehingga dengan mudah dalam pengecekan stok, harga, dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya, ruang lingkup. Adanya keterbatasan waktu serta kemampuan, maka dibuat ruang lingkup sebagai berikut, yaitu aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna tanpa harus terdaftar sebagai member, tapi untuk melakukan pembelian, pengguna harus login terlebih dahulu, yaitu administrator toko. Admin dapat mengubah stok barang, admin dapat menambahkan produk yang akan dijual, pengguna dapat melakukan pembelian dan melihat status order. Selanjutnya, deskripsi fungsional. 1. Proses pendaftaran. Fungsi ini digunakan pengguna untuk membuat akun di e-commerce. Yang kedua yaitu autentikasi. Fungsi ini berguna untuk mengenal user dan memberikan hak akses berdasarkan kategori user. Yang kedua, proses order barang. Fungsi ini digunakan untuk memproses kegiatan pemesanan barang dari menampilkan form pemesanan sampai proses konfirmasi pemesanan, pembatalan pesanan, dan proses pengembalian barang yang selanjutnya akan disimpan oleh sistem. Proses ini dilakukan oleh admin dan pihak konsumen. Yang keempat, pengelolaan order. Fungsi ini berguna untuk melihat list order yang telah dilakukan dan menghapus order yang dibatalkan. Proses ini dilakukan oleh user kepala departemen. Yang
5 yaitu melihat stok barang. Fungsi ini digunakan untuk melihat jumlah stok barang berdasarkan data dan departemen pergudangan. Selanjutnya yaitu deskripsi non-fungsional. Deskripsi non-fungsional yang pertama yaitu 24 jam non-stop kecuali ada maintenance. Yang kedua, sistem informasi ini user-friendly. Yang ketiga, aplikasi ini berjalan pada platform yang sistem operasi apa saja. Yang mendukung aplikasi berbasis web, platform yang support HTML5, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. Dalam bentuk mobil juga bisa Android maupun iOS. Bahasa pemrograman yang dipakai yaitu React atau Golang. Yang keempat, waktu muat halaman tidak lebih dari 5 detik. Yang kelima, menggunakan sistem keamanan HTTPS. Yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password dengan beberapa lapis enkripsi. Selanjutnya, aspek DSS memberi kemudahan kepada penjual agar lebih mudah mengontrol barang-barang, membantu dalam penjualan bisnis sepatu sehingga perputaran semakin cepat, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan customer terhadap toko. Selanjutnya, rekap aktor dan fungsional. Pertama yaitu admin. Admin orang-orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Supplier, orang atau perusahaan yang menjual bahan yang akan diolah perusahaan lain menjadi produk siap jual. Yang ketiga yaitu customer, orang-orang yang mengunjungi website untuk membeli produk. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 2 yaitu use case diagram. Yaitu pertama use case diagram bisa dilihat di gambar, yaitu pertama dalam use case diagram itu terdapat customer. Plus customer itu melakukan interaksi yaitu dengan cara melakukan login pendaftaran. Setelah pendaftaran, selanjutnya akan melakukan pembelian. Setelah pembelian, customer yaitu melakukan pembayaran melalui kasir atau dicek status dulu pembayarannya. Setelah itu admin mengonfirmasi sudah masuk dan sudah deal, yaitu admin langsung mengirimkan barang tersebut dan menginput barangnya sehingga barang sudah terkirim ke customer tersebut. Hal ini juga saling berinteraksi yaitu supplier. Supplier itu adalah seseorang yang mengatur dalam pergudangan apakah stok barang itu sudah ada, apa masih ada, apa sudah habis atau sold out, ataupun barang tersebut tertukar juga bisa dicek dengan supplier. Selanjutnya use case diagram pemesanan jasa. Yang pertama yaitu customer input data yang akan di custom. Kemudian customer melakukan, selanjutnya admin mengecek konfirmasi pesanan dari customer tersebut. Apakah sudah benar, sehingga jika pesanan itu sudah benar, customer melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, admin akan mengirimkan pesanan tersebut. Ya, selanjutnya bab 3 akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Yoga Andriansyah, NPI 1461900-291. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3. Pertama tentang activity diagram. Jadi activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja dari sebuah sistem atau proses bisnis. Jadi yang pertama itu adalah activity diagram autentikasi. Jadi pertama, user akan diarahkan ke halaman homepage. Next. Balik.
Goreng sih. User akan diarahkan ke halaman homepage untuk mendapatkan rekomendasi barang. Untuk selanjutnya, customer akan melakukan proses pemesanan. Setelah itu, aplikasi akan mengecek apakah customer sudah login atau belum. Jika belum, dicek lagi customer sudah terdaftar atau belum. Jika sudah, akan diarahkan ke halaman login. Jika belum, nanti customer akan diarahkan ke halaman registrasi. Selanjutnya, activity diagram pembelian. Jadi customer akan melakukan pembelian, lalu customer akan memilih jasa pengiriman yang dibutuhkan untuk pemesanan tersebut. Lalu customer akan melakukan pembayaran secara online. Data pembayaran akan dikirim ke admin, lalu admin akan melakukan verifikasi pembayaran. Setelah itu akan dicek pembayaran apakah sudah tervalidasi atau belum. Jika sudah tervalidasi, akan diproses pesanannya oleh admin. Lalu jasa pengiriman akan mendapatkan data pesanan dari customer tersebut dan melakukan pengiriman pesanan. Lalu data pengiriman tadi akan dikirimkan ke admin untuk diupdatekan ke web agar customer mendapatkan data pengiriman tersebut. Lalu jika sudah datang barangnya, customer dapat melakukan konfirmasi pesanan. Selanjutnya, activity diagram jasa sablon. Jadi, customer akan melakukan input data-data form custom sablonnya sesuai keinginan customer. Lalu memilih jasa pengiriman dan melakukan pembayaran. Setelah itu, data pembayaran tersebut akan diverifikasi oleh admin. Dicek juga pembayarannya apakah sudah tervalidasi. Jika sudah tervalidasi, akan diproses pesanannya. Lalu jasa pengiriman akan mendapatkan data pesanan dari admin dan melakukan pengiriman pesanan. Setelah itu, admin akan mendapatkan data pengiriman pesanan tersebut dan diupdate ke web untuk customer mendapat status pengiriman pesanan. Jika pesanan sudah datang, customer dapat melakukan konfirmasi. Selanjutnya, activity diagram jasa servis sepatu. Jadi, customer akan memasukkan data-data sepatu yang akan diperbaiki. Lalu, admin akan memverifikasi permintaan jasa perbaikan sepatu. Jika permintaannya diterima, customer dapat melakukan pembayaran. Lalu, admin akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika sudah tervalidasi pembayarannya, customer dapat melakukan pengiriman sepatu ke tokonya untuk diperbaiki. Lalu, data pengiriman sepatu dari customer akan dikirim ke jasa pengantar. Lalu jasa pengantar akan melakukan pengiriman sepatu. Admin setelah mendapatkan sepatunya akan proses perbaikan sepatunya. Jika sudah selesai, akan dikirim kembali ke customer tersebut melalui jasa pengiriman. Jika sudah sesuai, customer dapat melakukan konfirmasi pesanan. Selanjutnya, activity diagram order supplier.
Jadi admin akan mendapatkan laporan barang yang terjual ke customer. Lalu supplier akan mendapatkan laporan dari customer, dari admin tentang barang apa saja yang terjual ke customer untuk divalidasi. Lalu supplier melakukan verifikasi pesanan. Lalu admin melakukan pembayaran sesuai dengan pesanan yang sudah di-order sesuai dari data customer. Lalu supplier akan memproses pemesanan barang, lalu mengirimkannya melalui jasa pengiriman. Lalu admin akan mendapatkan data barang yang diterima dari supplier. Lalu admin juga akan memverifikasi pesanan apakah sudah sesuai dan memperbarui stok barang. Selanjutnya, bab 4 yaitu sequence diagram. Jadi sequence diagram itu menggambarkan interaksi antara objek dalam dan di sekitar sistem. Berupa mesek yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Jadi yang pertama itu sequence diagram login. Jadi admin, jadi customer itu melakukan input username dan password. Lalu from login mendapatkan data dari username dan password. Lalu dilakukan proses validasi apakah loginnya sukses atau belum. Jika sukses, nanti akan dikembalikan lagi ke customer. Customer akan mendapatkan notifikasi jika login sudah sukses atau belum. Demikian juga dengan admin. Selanjutnya, sequence diagram register. Jadi customer akan mengisi data diri di from register, lalu akan di-save dan divalidasi apakah data tersebut sudah ada atau belum. Jika belum, akan dimasukkan ke dalam sistem datanya, lalu customer akan dikembalikan ke langsung diarahkan ke halaman pembelian atau halaman homepage. Selanjutnya, sequence diagram logout. Ya, jadi admin dan customer akan melakukan logout. Lalu jika sudah dikonfirmasi dari admin atau customer, sistem akan melakukan logout sukses dan customer akan dikembalikan ke halaman homepage dengan sesi login yang sudah hilang. Selanjutnya, sequence diagram pembelian. Jadi customer akan menambahkan, customer akan memilih produk terlebih dahulu, lalu produk yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam keranjang, dan customer dapat melakukan checkout dengan mengisi detail pengiriman dan lain-lain. Lalu sistem akan memvalidasi pengiriman tersebut, apakah sudah valid datanya. Jika sudah, customer akan diarahkan kembali ke halaman payment. Selanjutnya,
Selanjutnya customer sequence diagram konfirmasi pembayaran. Jadi customer setelah melakukan pemesanan akan melakukan input data pembayaran. Lalu jika pembayaran valid, itu data akan disimpan dan customer akan diarahkan ke halaman homepage. Jika data pembayaran invalid, customer akan diarahkan kembali ke halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sequence diagram laporan penjualan. Jadi admin melakukan input data transaksi penjualan barang. Dan sistem akan menyimpan data transaksi penjualan. Lalu data yang diterima dari sistem akan dikembalikan lagi ke admin, yaitu berupa laporan penjualan. Selanjutnya, sequence diagram penjualan pakaian. Jadi, customer akan menginput data pakaian yang akan dijual, lalu dari inputan tadi akan dikirim ke sistem. Lalu customer juga akan mengirim informasi harga pakaian. Lalu sistem akan menerima dan memasukkan informasi biaya. Dari data informasi biaya tersebut akan dikembalikan ke customer. Selanjutnya, sequence diagram jasa pengiriman. Jadi, customer akan menginputkan data pengiriman. Lalu, dari from pengiriman tadi, sistem akan menerima dan menyimpan data-data pengiriman dari pesanan tersebut. Lalu, sistem akan mengembalikan data pengiriman untuk divalidasi lagi oleh customer. Lalu customer akan mengirim informasi biaya pengiriman dan sistem akan menerima dan memasukkan informasi biaya pengiriman. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afrita Putra, NPI 1951 9051. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang kelas diagram. Untuk kelas diagram pembelian barang. Di sini ada customer dengan nama, alamat, nomor telepon dengan operasi register serta login. Untuk admin itu ada nama, kita metode fungsinya @admin. Terus untuk supplier, nama sama supplier, untuk fungsinya @supplier. Kategori, ID, nama, dan metode fungsi @kategori. Terus barang ada ID, nama barang, stok sama kategori ID, dengan metode fungsi @barang, delete barang, update barang, serta update barang. Detail transaksi
ada transaksi ID, barang ID, ITE, subtotal sama nama barang. Untuk user ada email, password, serta user ID. Terus untuk transaksi ada ID, nomor transaksi, tanggal transaksi, total, sama user ID. Untuk pembayaran, total, status, sama fungsi update status pembayaran. Terus di tabel keranjang belanja ada ID, barang ID, nama barang, sama HTY dengan metode fungsi add chart, update HTY, sama checkout. Next. Ini untuk kelas diagram pemesanan jasa. Di sini ada admin, ada nama sama fungsi add admin, juga ada customer, ada nama, alamat, nomor telepon, register serta login. Untuk user ada email, password, user ID. Terus untuk tabel transaksi ada ID, nomor transaksi, tanggal transaksi, total, user ID, tipe jasa, sama total. Terus pembayaran ada ID, total, status, sama fungsi update status pembayaran. Nah, di sini untuk 5.2 desain database untuk ERD-nya. Seperti ini, ada tabel keranjang belanja, tabel user, tabel transaksi, tabel detail transaksi, tabel barang, sama tabel kategori. Nah, untuk tabel keranjang belanja dengan primary key, keranjang ID, user ID, barang ID, nama barang, sama HTY, itu ada relasinya dengan tabel user dengan user ID primary key, nama char, alamat teks, nomor telepon, sama rule user. Terus ada relasinya juga ke transaksi ID dengan primary key, user ID, tanggal transaksi, total, tanggal dikirim, tanggal diterima, sama status. Untuk tabel transaksi detail dengan primary key ID, transaksi ID, barang ID, nama barang, ITY, sama subtotal. Terus berrelasi dengan tabel barang dengan primary key, barang ID, nama barang, kategori ID, harga, sama stok. Terus juga ada relasinya dengan tabel kategori dengan primary key, kategori ID, dan nama kategori. Terus untuk tabel pembayaran ini dengan primary key, pembayaran ID, terus transaksi ID sama user ID, kota pembayaran, tipe pembayaran, tanggal pembayaran, status, sama jenis transaksi. Terus ada tabel transaksi jasa dengan primary key, jasa ID, user ID, tanggal transaksi, total, tanggal dikirim, tanggal diterima, status, sama keterangan. Ini untuk bab 6 yaitu desain interface. Desain ini adalah desain tampilan home saat user berhasil melakukan registrasi login akan diarahkan ke tampilan user interface ini, tampilan home. Next. Di sini juga ada navigasi, jadi kita pengguna bisa melakukan login terlebih dahulu. Nah, itu login itu sebagai admin atau sebagai user bisa melakukan untuk melihat produk, melihat kategori, terus sama mendownload file, sama melihat hasil laporan. Terus juga bisa logout. 5.3 ini adalah output screen atau tampilan laporan. Setelah melakukan transaksi ini nanti akan keluar tampilan seperti ini untuk hasil laporannya.
untuk 5.4 ini adalah kelayakan fungsi bisnis. Kelayakan fungsi bisnis ini ada nomor, karakteristik sistem, sama keterangan. Yang pertama, kemudahan operasional. Sistem membutuhkan backup dan recovery. Yang kedua, komunikasi data. Sistem membutuhkan komunikasi bahasa Indonesia. Ketiga, kinerja. Sistem membutuhkan kinerja staf untuk melancarkan usahanya. Yang keempat, pemrosesan data. Sistem membutuhkan data akurat, singkat, dan jelas. Yang kelima, konfigurasi. Membutuhkan keamanan yang kuat untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Sekian dari saya. Wis, tutup wis. Recordnya mati